Halo sahabat dimanapun kalian berada. Sampai pada saat ini ketika kita mendengar kata COVID-19, ini masih merupakan sesuatu yang sangat menakutkan bagi setiap orang. Dan bagi setiap orang, berupaya dengan maksimal mungkin supaya tidak terinfeksi dengan COVID ini. Dan di luar sana begitu banyak saudara-saudara kita yang telah menjadi korban. Dalam tayangan ini, saya mengajak kita untuk berbela rasa terhadap mereka, dan juga bagaimana kita berempati terhadap apa yang mereka rasakan. Karena ketika mereka dinyatakan terinfeksi COVID-19, maka yang lebih dulu muncul di dalam pemikiran mereka bahwa mereka adalah orang yang dikucilkan. Kisah ini adalah testimoni dari seseorang yang dinyatakan sakit flu dan demam selama beberapa hari. Kemudian dari pihak rumah sakit meminta untuk dilaksanakan rapid test. Rapid test dilakukan sebanyak 3 kali. Pada waktu melaksanakan rapid test yang pertama dan kedua, hasilnya adalah non-reaktif. Tetapi karena suhu badan tetap berada di atas 38 derajat, maka rapid test dilakukan untuk yang ketiga kali, dan pada rapid test yang dilakukan ketiga kali dinyatakan reaktif. Karena hasil yang ketiga reaktif, maka rumah sakit tempat pertama dirawat mengajukan tindakan rujuk untuk menuju rumah sakit yang bisa melakukan tindakan swab. Sahabat, reaksi apa yang terjadi ketika dinyatakan reaktif? Maka yang ada dalam pikiran yang pertama adalah ketakutan atau stigma negatif terhadap orang yang terpapar. Ketakutan dimulai dengan perasaan bahwa penyakit ini senantiasa membawa orang pada maut, tetapi ketakutan yang sesungguhnya adalah pengucilan yang akan dilakukan oleh warga masyarakat. Sesampai di rumah sakit tempat di mana bisa dilakukan tindakan swab, maka swab dilakukan sebanyak 2 kali untuk memastikan positif dan negatif COVID-19. Ketakutan dalam menantikan hasil pemeriksaan tertutup dengan pengharapan yang besar kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah pembuat mujizat di dalam hidup ini. Pada pemeriksaan pertama hasilnya negatif, dan menanti pada pemeriksaan yang kedua yang ternyata puji Tuhan hasilnya juga negatif. Beberapa hal yang bisa didapati dari kisah ini yaitu yang pertama, mengapa rapid test yang ketiga baru dinyatakan reaktif? Karena pada saat itu imun tubuh seseorang lagi tidak berada dalam keadaan yang baik. Yang kedua, hasil dari rapid test yang menyatakan reaktif belum tentu itu bisa memastikan bahwa orang sudah terpapar virus COVID-19. Karena yang memastikan orang positif COVID-19 adalah hasil dari swab. Selanjutnya, rajinlah cuci tangan, gunakan masker setiap bepergian, belilah makanan yang sehat untuk peningkatan imun kita, kemudian tetap physical distancing, dan kelolalah stres biar tidak berlebihan. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan di video ini bisa bermanfaat bagi kita, sehingga kita dengan tidak mudah menghakimi bahkan mengucilkan setiap orang yang menjadi korban COVID-19. Tetapi bagaimana kita berbela rasa dengan mereka, bagaimana kita mensupport mereka supaya mereka semangat untuk tetap sembuh. Dan tentunya mari kita mendukung di dalam doa buat saudara-saudara kita yang pada saat ini bergumul dengan COVID-19 ketika mereka berjuang untuk sembuh, dan juga seluruh para tenaga medis yang berupaya juga untuk melakukan perawatan-perawatan supaya semuanya mencapai suatu hasil yang baik. Tuhan memberkati kita semua.